ketemu lagi di IAMPA GPB Cipecang. Kali ini bersama Kak Feby dan Kak Pinkat. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kita gerakin tubuhnya dulu ya, supaya kita nanti lebih semangat. Kita mau nyanyiin dari lagu Kudaki Daki, lalu dilanjut dengan Aku Istimewa. Sudah semangat semua kan? Sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah. Namun sebelum itu kakak mempersilahkan adik-adik untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Semesta, Kaulah yang
adik-adik kita mau mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Siapkan Alkitabnya. Kita buka kitab kita pada kitab Mazmur 135 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Kalimat yang tercetak keluar akan dibacakan oleh kakak layar, dan kalimat yang tercetak ke dalam akan dibacakan oleh adik layar. Dimulai dari kakak layar. Sihon, raja orang Amori, dan Oge, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel, umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya Dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, Buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga bernafas tidak ada dalam mulut mereka. seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang terdiam di Yerusalem. Haleluya. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, penuh sukacita. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Kakak harap adik-adik di rumah sama papa, oma, opa, juga keluarga sehat-sehat ya. Amin. Nah, adik-adik udah siap belum mendengarkan cerita firman Tuhan? Siap ya? Nah, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, siapkan dulu nih Alkitabnya. Udah? Juga siapkan dulu hatinya ya, supaya adik-adik bisa dengar firman Tuhan dengan fokus. Udah semuanya? Yuk, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hari ini kami dapat mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau membuat kami supaya fokus terhadap firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sekarang kita buka yuk Alkitab kita, bacaan kita dari Perjanjian Baru. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Yuk buka dulu yuk Alkitabnya yuk. Udah? 1 Petrus 1 ayat 1 sampai dengan 12. Kita baca secara bersama-sama ya.
Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada sesuatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak punya tema, yaitu berani menghadapi penderitaan. Ya, melalui surat 1 Petrus ini kita diingatkan bahwa semua orang percaya harus hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ada 3 ya, iman, pengharapan, dan kasih. Kenapa sih kita harus hidup dalam 3 kata tersebut? Ada yang tahu? Apa ya? Kira-kira apa ya? Karena hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih akan memberikan kekuatan serta keberanian bagi setiap orang percaya dalam menghadapi penderitaannya. Ya, bacaan yang sebelumnya disampaikan oleh kakak ini merupakan sebuah surat jemaat mula-mula yang menghadapi penderitaan orang-orang Yahudi Kristen pada saat itu. Ya, yang kita baca dari ayat yang pertama itu ada dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ya, di sana mereka, orang Yahudi Kristus, hidup di tengah masyarakat asing yang sama sekali tidak mengenal Allah dan harus mengalami penderitaan. Bayangin adik-adik, mereka ada di tengah-tengah orang asing dan mereka harus mempertahankan imannya untuk tetap berpengharapan dan setia kepada Allah Bapa. Nah, tetapi keberadaan mereka di tengah orang yang tidak mengenal Allah merupakan salah satu bagian dari rencana Allah. Ya, untuk Allah memakai mereka sebagai alat untuk menyatakan kebenaran di tengah bangsa-bangsa yang sama sekali tidak mengenal Allah. Karena itu, mereka harus tetap taat kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun harus menderita karena kebenaran yang mereka imani. Ya, mereka harus rela untuk menderita
karena itu. Nah adik-adik, selain rasul, Petrus hendak mengingatkan bahwa hidup orang percaya merupakan hidup yang meneladankan Yesus Kristus, karena itu tidak akan lepas dari penderitaan. Memang tidak mudah, tetapi harus dijalankan dengan kesungguhan yang dimulai dengan hidup berpengharapan pada Yesus. Karena hidup yang berpengharapan akan memberikan kekuatan, iman, dan kemampuan untuk tetap meneruskan kasih Kristus kepada semua orang dalam kondisi apapun. Ya. Nah, adik-adik, kita harus ingat bahwa hidup beriman itu harus menjadi dasar diri kita sebagai karya penebusan Allah yang telah Allah lakukan melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan pengharapan senantiasa memampukan setiap orang percaya melihat ke depan pada janji akan kehidupan kekal bersama Allah. Iman dan pengharapan inilah kunci untuk hidup, kunci utama bagi setiap orang percaya untuk hidup, melanjutkan hidupnya. Nah, dari bacaan kita, dari penjelasan kita tentang bagaimana Rasul Petrus saat itu mau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya pada saat itu untuk tetap mempertahankan imannya, kita belajar bahwa dalam menghadapi penderitaan, bagaimanapun penderitaan yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berharap, beriman, dan akan membuahkan kasih pada akhirnya. Ya, seperti kalau misalnya sekarang ya adik-adik, di tengah kondisi pandemi seperti ini, kita belajar untuk tetap berharap kepada Tuhan. Ya, meskipun sebenarnya kita di rumah udah bete, gak bisa sekolah, ya kan, gak bisa ketemu sama teman-teman. Coba kalau kita ingat-ingat, udah berapa lama ya kita gak bisa kumpul sama teman-teman di sekolah? Udah berapa lama juga ya kita gak bisa belajar bareng ataupun bermain bareng? Itu udah berapa lama ya? Nah, kira-kira adik-adik bete ya di rumah? Bete gak? Bete. Kakak pun juga bete di rumah. Tapi kita gak pernah tahu apa yang terjadi buat hidup kita. Ya, buat hidup kita, apa yang terjadi juga buat hidup kita ke depan, kita harus bersyukur dan kita harus percaya bahwa setiap apapun yang terjadi, setiap apapun yang boleh terjadi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, itu pasti ada bagian dari rencana Tuhan untuk hidup kita yang lebih baik. Untuk kenapa sih Tuhan mau buat kita ada dalam sebuah masalah? Kenapa Tuhan mau kita ada dalam sebuah penderitaan? Kenapa ya? Kira-kira ada yang tahu gak ya? Nah, Tuhan mau supaya kita lebih kuat. Tuhan mau supaya kita lebih berpengharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan dengan cara apa ya? Dengan cara berdoa. Senantiasa berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan dalam setiap masalah yang kita hadapin. Kak, aku kadang sebel loh kak sama adik aku. Kak, aku kadang sebel loh kak sama papa aku. Kak, sekarang kalau aku di rumah, aku jadi bete banget nih sama orang rumah. Sama mama, sama papa, sama adik, sama kakak. Aku bete banget sama mereka. Ya, aku berantem terus nih kak sama papa. Atau aku bete nih kak, gak bisa keluar rumah. Jadi, aku ngerasa kalau itu tuh beban banget buat aku. Aku nggak bisa kak belajar kalau aku nggak ketemu sama guru aku. Aku nggak bisa kak belajar, soalnya kalau aku di sekolah, aku biasanya dibantu sama teman aku yang bisa atau yang paham. Gitu. Nah, itu termasuk loh adik-adik, termasuk penderitaan pada saat ini. Kenapa kakak bisa bilang gitu? Karena nggak cuma adik-adik yang mengalami, mungkin mama papa adik-adik juga lagi stres. Karena apa? Karena dia bekerja dari rumah, ya kan? Jadi mama papa adik-adik kadang mungkin emosinya juga sama adik-adik kadang kurang baik atau segala macam. Nah, di sini adik-adik sebagai anak Tuhan harus bisa mengerti,
Ya, adik-adik kan udah besar, udah mengerti mana yang baik dan mana yang enggak. Udah kelas 4, udah kelas 5, udah kelas 6, harus bisa paham apa yang dirasain sama papa ya sekarang. Apa nih yang dirasain sama kakak aku ya sekarang? Oh, apa yang dirasain sama adik aku ya sekarang? Kok kayaknya mereka bete deh. Oh, kayaknya mereka pusing deh. Nah, kalau misalnya adik-adik sebagai anak Tuhan, adik-adik aja yang harus mengerti. Jangan tunggu adiknya mengerti, atau tunggu kakaknya ngerti, atau tunggu mama papanya ngerti, ya. Nah, jadi kita mau belajar dari Rasul Paulus ini, dan dari tema kita pada hari ini, temanya bagus banget, yaitu berani menghadapi penderitaan. Ya, jadi kita nggak boleh loyo lagi, kita harus tetap semangat. Kita juga harus tetap senantiasa berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Adik-adik mau kan ketemu kakak-kakak layan, ketemu teman-teman adik-adik di gereja, atau kita nyanyi bareng lagi sama-sama. Nah, kakak dan adik-adik pasti yakinin bahwa semua ini akan berakhir. Jadi kita bisa sama-sama berkumpul memuji nama Tuhan. Nah, kita syukurin juga bahwa kita juga senantiasa diberi kesehatan sama Tuhan, diberi tubuh yang sehat, terus juga kita dicukupkan dalam segi makanan dan segala macamnya. Nah, tugas adik-adik sebagai anak Tuhan harus senantiasa tetap berdoa. Dan adik-adik, kita juga berdoa ya buat orang-orang di luar sana yang sangat merasa terbebani akan pandemi ini. Ada orang-orang loh adik-adik yang putus pekerjaannya, mungkin mama papahnya, atau kakak kita sendiri yang mengalami putus kerja karena COVID ini. Jadi kita harus berdoa kepada mereka dan berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, jadi 3 kata tadi yaitu apa? Ada yang ingat? Iman, lalu pengharapan, dan juga kasih. Kita imani dan kita berpengharap kepada Tuhan, lalu kita akan mendapatkan juga kasih Tuhan, sehingga kita mampu memberikan kasih yang Tuhan beri kepada kita, kepada sesama kita. Nah, ya, dalam hal ini kakak mau adik-adik tetap juga jaga kesehatan, terus juga rajin cuci tangan, ingetin kakak atau keluarganya di rumah supaya tetap jaga kebersihan. Dan dari ini kakak juga mau supaya adik-adik meskipun kita nggak datang IMPA, tapi kita rajin berdoa. Ya, kita nggak boleh lupa berdoa supaya apa? Supaya Tuhan mau kuatkan kita dalam hal apapun yang kita hadapi. Ya, mungkin kakak nggak tahu nih masalah adik-adik apa yang sekarang ada adik-adik lalui. Mungkin adik-adik pusing karena adik-adik harus ngerjain pekerjaan sekolah tanpa adik-adik ngerti. Jadi adik-adik harus senantiasa tetap berdoa dan berusaha belajar terus, gak boleh pantang menyerah dan terus semangat. Oke adik-adik, siapa yang mau berani menghadapi penderitaan? Ayo ceng tangannya, mana ya? Semuanya kakak lihat mau ya? Kakak harap adik-adik di sana sehat semua bersama keluarga, dan juga firman ini semakin mau menguatkan kita supaya kita tetap hidup, fokus, dan selalu berpengharapan kepada Tuhan supaya nanti kita dapat kebaikan dan Tuhan akan mendatangkan kebaikan juga untuk kita. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, kita udah dengar cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa dulu yuk supaya kita
bisa sama-sama kuat dan kita bisa sama-sama mengaminkan firman yang sudah kita sama-sama dengar. Yuk kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau pada saat hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami agar kami selalu berpengharapan kepadamu, berani menghadapi penderitaan dalam setiap apapun yang kami hadapi Tuhan Yesus. Baik dalam masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi ini, Tuhan mampukan kami agar kami senantiasa berpengharap kepadamu seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami melalui firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Tuhan, di saat seperti ini kami berdoa Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang mengalami kesusahan akibat pandemi ini. Tuhan kiranya boleh campur tangan untuk ulurkan bantuan tangan untuk mereka Tuhan. Tuhan bantu mereka supaya keadaan mereka bisa baik-baik saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dalam menangani pandemi ini. Tuhan berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai kepada aparat kecamatan, sampai pada rendahnya. Tuhan Yesus kiranya berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan untuk mereka supaya mereka mampu bersama-sama diberikan hikmat untuk menangani pandemi ini dan mampu diberikan kekuatan untuk sama-sama menolong masyarakat yang membutuhkan. Tuhan Yesus juga berkati para medis Tuhan yang sedang bekerja untuk melawan pandemi ini. Kiranya Tuhan senantiasa berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka mampu menjadi alat Tuhan dipakai untuk memberantas COVID ini. Tuhan Yesus, Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami berdoa untuk opa oma kami, mama, papa, kakak, adik, teman-teman kami. Tuhan Yesus berkati kerabat kami, teman-teman kami juga, jaga mereka Tuhan, lindungi mereka, berikan mereka tubuh yang sehat, kekuatan dalam masa-masa ini supaya kami semua dapat menghadapi masa sulit ini melalui dengan berpengharapan kepadamu saja. Tuhan Yesus juga berkati kami sendiri dalam masalah-masalah kami atau penderitaan, pencobaan kami. Tuhan Yesus berkati kami dalam sekolah kami. Walaupun di masa ini Tuhan kami mau supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak menjadi malas, semakin giat belajar meskipun dengan keterbatasan yang ada. Tuhan Yesus juga berkati kami supaya kami dapat melawan rasa bosan kami. Juga Tuhan berikan kami kekuatan tubuh yang sehat, dan apapun Tuhan yang kami pikirkan menjadi beban kami, Tuhan kiranya mau ikut campur tangan dalam setiap penderitaan, pencobaan yang kami alami. Tuhan, ada banyak hal yang kami mau panjatkan kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu yang terbaik untuk kami, dan Engkau tahu Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu akan dilindungi oleh-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang jauh daripada sempurna ini, kami mau alaskan ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang telah mengajarkan kami doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahannya masih seperti minggu lalu ya adik-adik. Adik-adik mengumpulkannya bersama mama papa. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami hingga sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah persembahan ini dan biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk membangun kerajaan-Mu. Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Hanya di dalam nama-Mu, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sana tak kenal makan seimbang. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, burung-burung dalam sana tak kenal makan seimbang. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Namun sebelumnya kita berdoa pulang dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami telah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan ibadah yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan-Mu. Dan mampukan kami Tuhan menjalankan setiap firman yang telah kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih ya sudah mengikuti ibadah hari ini. Dan ingat, tetap semangat, Berdoa dan jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. dadah.